Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masih dalam bab al-karam wal jud wal infaq fi wujuhil khair. Terakhir hadis tentang 3 perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersumpah dengannya. Yang pertama, tidak akan pernah harta berkurang dengan sedekah. Yang kedua, tidaklah seorang terzalimi lalu dia bersabar kecuali Allah akan menambahkan, akan mengangkat derajatnya. Yang ketiga, tidaklah seorang meminta-minta kepada orang lain kecuali akan semakin miskin dan semakin Allah azza wa jalla bukakan pintu kemiskinan dan kemelaratan. La haula wala quwata illa billah. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-558. Ana Aisyah radhiyallahu anha annahum dzabahu syatan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya mereka pernah menyembelih kambing. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma baqi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, apa yang tersisa? Ma baqiya minha, apa yang tersisa? Qalat ma baqiya minha illa katifuha. Mereka menjawab, tidak ada yang tersisa kecuali paha, satu paha. Qala baqiya kulluha ghairu katifiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan semuanya tersisa kecuali, semuanya kekal sisa kecuali pahanya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis sahih. Makna hadis ini bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah menyembelih kambing. Lalu kemudian dibagi-bagikan, sampai tidak tersisa di rumah kecuali satu paha. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam datang tanya, apa yang tersisa wahai Aisyah? Semua sudah habis kita bagi ya Rasulullah kecuali pahanya.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru semuanya itu adalah kekal dan sisa kecuali pahanya. Baqiya. Maksudnya apa? Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan logika kepada kita yang lebih jauh ke depan. Sekarang yang tersisa, pahanya yang tersisa di rumah ini kita makan. Sedangkan yang sudah kita sedekahkan, nah itulah yang tersisa. Itu pahalanya sudah tercatat itu. Itu maknanya. Dan ini kurang lebih dengan hadis yang sebelumnya kita lewati, bahwa harta kita yang sesungguhnya adalah yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita pakai dan sudah hancur, itu sudah harta kita itu bakal kita ketemu di akhirat itu. Sedangkan yang masih di rekening, yang masih di badan kita, yang masih kita tinggali, pada hakikatnya itu adalah milik ahli waris kita. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Sakhir radhiyallahu anhu ardah, qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takatsur. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kala itu beliau sedang membaca surat alhaakumut takatsur. Alha itu satu kalimat fi'il madhi. Kum itu dhamirnya, kalimat yang kedua. At-takatsuru kalimat yang ketiga. Alha kalimat yang pertama, kum yang kedua, al-takatsur tiga. Jadi tiga kalimat dalam ayat ini. Alhaakum at-takatsur. Kalian selalu terlalaikan dari akhirat kalian dengan berlomba mengejar dunia kalian. Lalu Rasulullah menafsirkan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Apa makna ayat ini? Makna ayat ini adalah ucapan banyak orang yang mereka selalu mengatakan, ini harta saya, ini milik saya, ini gedung saya, ini apartemen saya, ini dan ini. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, wa hallaka min malika ya ibnu Adam. Namun sebenarnya harta kamu yang sungguhnya wahai manusia adalah ma tasaddaqta fa amdait, apa yang sudah kamu sedekahkan. Wa ma akalta fa afnait, apa yang kamu makan dan sudah habis, yakni untuk keluargamu, kamu sedekahkan di luar atau untuk keluargamu. Wa ma labista fa ablait, dan yang kamu pakai dan sudah kamu buang, sudah hancur. Yang di badan begitu kita meninggal dilucuti, dilepas. Entah siapa yang pakai. Apakah mungkin yang pakai adalah anak kita atau yang lainnya, wallahu alam. Wa ma siwa dzalik fa innahu liwarasatik. Adapun yang selain itu, maka itu adalah milik ahli warismu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita untuk mengajarkan kita untuk selalu cerdas. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Wal ajiz man ittaba hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdas, orang yang pintar, kata Rasulullah, al-kayyis adalah orang yang selalu mengoreksi diri, selalu menyalahkan diri. Itu orang cerdas. Orang cerdas itu orang yang selalu hasaba nafsa, selalu mengoreksi diri, enggak sempat mengoreksi orang lain. Dana nafsah, dana ay hasaba, yang selalu menghisap, yang selalu mengoreksi diri sendiri, enggak sibuk mengoreksi orang lain. Itu orang cerdas. Karena orang kalau hanya mengoreksi orang lain, orang gila pun bisa. Orang gila itu kenapa pede? Dia merasa orang lain yang gila, dia waras. Coba kamu bilang orang gila, gila, dia jawab kamu yang gila. Dia pede itu orang gila itu. Makanya dia nggak pakai kolor pun jalan pede dia, karena dia merasa waras. Maka Rasulullah mengatakan, al-kayyis man dana nafsah. Orang yang cerdas
Orang yang pintar, orang yang memiliki kewaspadaan adalah orang yang selalu mengoreksi diri sendiri dan beramal untuk akhiratnya. Wal ajiz, sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, tidak pernah ingat ibadah, tidak pernah ingat salat, namun dia selalu merasa seakan-akan dialah yang ahlul jannah. Tamanna 'ala Allahil aman, seakan-akan dia orang yang paling baik. La haula wala quwata illa billah. Itu batasan orang cerdas. Hadis yang berikutnya, qala an Asma binti Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada salah satu istri daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha. Zainab bintu Khuzaimah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia dalam 3 bulan kemudian meninggal radhiyallahu anha, sehingga tidak begitu dikenal. Tetapi beliau cukup terkenal dengan satu gelar kemuliaan, dipanggil dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Sering menyantuni, sering menyantuni. Sama juga Asma radhiyallahu anha. Asma adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Beda ibu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Beda ibu. Naam. Tayyib, Asma radhiyallahu anha juga sama. Sampai karena kedermawaannya, karena hatinya yang sosialnya yang tinggi, tingkat sosialnya yang tinggi, sampai ketika dia melihat dalam suatu perjalanan, melihat bawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelebihan bagasi, beliau kemudian menyobek kain kerudungnya menjadi 2 bagian, sebagian dipakai, sebagian untuk membawa bawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga digelari dengan Zatun Nitaqain. Zat an-Nitaqain, pemilik 2 kerudung. Yakni kerudung satu dibagi 2. Yang satu dibuat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bawa barang-barangnya Rasulullah, yang satu dipakai. Ada seorang sahabat yang Masya Allah tenaganya luar biasa. Ketika onta sudah enggak muat, dibawa sama dia. Rasulullah sudah enggak muat ontanya, barang-barangnya enggak muat ontanya, dibawa sama sahabat ini. Sahabat yang lain ikut-ikutan, dibawa sama dia, dibawa sama dia. Tenaganya luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan, anta safinah, kamu safinah, kamu adalah kapal. Tenaganya tenaga kapal. Naam. An Asma, dari Asma bintu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuki fayukillahu alaik. Naam. Saya paling takut kalau ingat hadis ini. Kita waktu di Yaman itu, kita hafalan Riyadhus Shalihin sama teman orang Makassar. Tiap hari 2 lembar hafalannya. Tamat ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Hafalan. Samping hafalan Quran, hafalan Riyadhus Shalihin. Hadis ini subhanallah, itu yang membuat barakallahu fikum. Makanya kalau santri, kalau mondok dimanapun, orang kadang-kadang kehabisan materi khutbah. Itu saya sendiri mengalami itu. Dulu sebelum ke Yaman, kalau sudah kebagian khutbah, padahal kadang-kadang sekali sebulan, itu sudah stres cari materi. Udah stres tuh cari materi. Ini apa ini materinya? Ngonsep, bikin inilah, bingung lah, udahlah. Sampai di Yaman kita hafalan Riyadhus Shalihin, alhamdulillah. Di situ terbuka. Enggak perlu cari materi, sudah ada materi di Riyadhus Shalihin.
tinggal masukkan sedikit syarahnya ulama, tinggal terangkan kepada apa yang dibutuhkan masyarakat. Dibutuhkan masyarakat adalah kita fahamkan kepada mereka tentang satu hadis. Ketika lewat hadis-hadis seperti ini, barakallahu fikum, masyaallah, la tuki fayuqillahu alaik. Di dalam wa fi riwayatin anfiqi wanfahi aw imdahi wa la tuhsi fayuhsillahu alaik wa la tu'i fayu'illahu alaik. Muttafaqun alaih. Di dalam riwayat yang lain, ini riwayatnya lebih jelas. Yang kedua, anfiqi, berinfaklah engkau semampu kamu. Jangan menunggu kaya baru berinfak. Ketika kita berbicara masalah larangan bakhil, bahayanya bakhil, orang selalu tertuju kepada orang-orang kaya. Padahal sebenarnya banyak orang miskin bakhil. Bantu aja serba duit, bantu dikit aja dengan tenaga serba duit. Maka hadis ini coba lihat, anfiq, berinfaklah engkau wahai Aisyah, wahai Asma, wanfahi, wanfahi bil ha al muhmala wa bima'na anfiqi. Ini adalah taukid penguat, anfiqi wanfahi sama. Yakni berinfaklah engkau dan berinfaklah engkau. Awimbahi sama. Jadi diulangi 3 kali dengan kalimat yang sama tapi dengan tekanan. Anfiqi wanfahi wambahi. Wala tuhsi fayuhsillahu alaik. Dan jangan pernah menghitung kebaikanmu pada orang, karena Allah akan menghitung pula pemberiannya. Jangan pernah menghitung-hitung. Kasih ya kasih, sudah selesai. Jangan kamu menghitung. Itu kamu tahu nggak itu? Itu masjidnya full saya semua itu. Coba kalau bukan full saya belum begitu itu. Mana mungkin karpet Masjid Abu Bakar bisa baru gini kalau bukan dari saya. Saya itu. Jangan. La tuki, la tuhsi. Jangan pernah menghitung. Jangan pernah menghitung pemberianmu kepada orang, fayuhsillahu alaik. Kalau kamu sudah menghitung-hitung pemberian kamu, orang kan kalau menghitung kan berarti setelah itu dia merasa akhirnya sudah cukup kan? Apalagi saya kan sudah cukup. Sudah saya kasih ini, sudah saya kasih ini, sudah cukup kan? Kata Allah Azza wa Jalla, karena kamu menghitung-hitung kebaikanmu pada orang dan kamu merasa cukup, ya sudah, saya juga hitung-hitungan, saya sudah kasih ini, saya sudah kasih ini, cukup, kata Allah. Mau apa kalau udah begitu? Apa enggak ngeri kita? Anfiqi wanfahi wamdahi wa la tuqi fayuqillahu alaik, la tuhsi fayuhsillahu alaik. Kalau kamu sudah menghitung kebaikanmu pada orang, Allah juga akan menghitung. Apalagi kalau kebaikan itu pada orang tua kita, pada keluarga kita. Ibu, bapak, sudah saya kasih ini, sudah saya kasih ini, kurang apa sih, Pak? Kata Allah Azza wa Jalla, ya karena kamu hitung-hitungan, ya kamu juga sekarang saya hitung-hitung. Kamu sudah saya kasih rezeki, sudah saya kasih ini, kurang apa? Udah segini aja kamu. Sillahu alaik. Al-jazaa min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. La tuki fayuqillahu alaik, wa la tu'i fayu'illahu alaik. Dan jangan mempersulit orang yang membutuhkan atau yang berhak, fayu'illahu alaik. Allah juga akan mempersulit kamu. Coba lihat orang yang ketika berhutang kemudian dia mempersulit padahal dia mampu, bukan karena nggak mampu ya. Kalau nggak mampu itu lain lagi. Dia mampu tapi dia mempersulit. Lihat, Allah akan mempersulit urusan dia. Allah akan mempersulit usaha dia. Allah akan mempersulit segala jalan rezeki dia. Sehingga dia merasakan, kenapa ini seperti ini, kenapa jadi begini sekarang, kenapa jadi begini sekarang. Kamu koreksi diri. La tu'i fayu'illahu alaik. Jangan kamu mempersulit, jangan kamu mempersusah urusan orang,
Allah akan mempersulit, Allah akan persusah urusan kamu. Lihat para pejabat, mulai dari RT sampai RW, lurah, camat, bupati, naik ke atas catatan sipil dan polisi, siapa saja. Kalau sudah mempersulit urusan orang, apa yang terjadi? Lancar rezekinya? Enggak. La tu'i fayu'illahu alaik. Jangan coba-coba mempersulit, mempersusah urusan orang. Allah akan mempersulit urusan kamu. Maka yang tadi di awal saya katakan paling ngeri kalau baca hadis seperti ini. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dan ini umum. Anda adalah seorang bos, seorang pemilik rumah, seorang mandor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'tul ajira qabla an yajiffa uruqum. Berikanlah pegawai kalian itu upahnya sebelum kering keringatnya. Maknanya sesuai perjanjian. A'tul ajira qabla an yajiffa uruquhum. Berikanlah upah pegawai kalian sebelum keringat mereka kering. Sesuai perjanjian. Kalau hari Sabtu ya kasih hari Sabtu. Jangan 1001 alasan. Lebih baik kalau memang lagi nggak ada duit, lebih baik kalau memang lagi nggak ada proyeknya mau berhenti, berhenti saja dulu. Saya belum bisa ngasih upah kalian, saya lagi ada masalah, titik. Daripada akhirnya dipekerjakan orang, kerjakan setelah itu dikhianati bayarannya. Tunggu doa kejelekan mereka, nggak akan kemana-mana. Doanya orang yang terzalimi nggak akan kemana-mana. Itu orang kadang-kadang sepele dianggapnya itu. Pesan, proyek, pesan, interior rumah, pesan mau almari, pesan dia semua dapur lengkap, DP berapa satu set dapur ini? 15 juta, DP 5 juta. Jadi pasang semuanya, janji nanti ya 10 juta nanti ya, sampai orangnya lupa. Tunggu, bakal ada masalah di rumahmu suatu saat. Menyusahkan orang itu nggak segampang itu. Doanya orang yang nangis, doanya orang yang terzalimi, nggak akan kemana-mana. Tunggu, bakal ada masalah. Entah itu nanti kamu akhirnya celaka keluar uang lebih dari 10 juta, entah itu kamu sakit keluar uang lebih dari 10 juta, atau apa saja. Karena mesti yang namanya doanya orang yang tersakiti itu gak akan kemana-mana. Ngeri. Orang dianggapnya sepele. Ya Allah, nangis, orang curhat, ya Allah Ustaz, minta nasihatnya Ustaz. Padahal Masya Allah, kenapa emangnya? Kaji. Ya emangnya kaji malaikat mas? Itu koruptor itu kaji itu. Mau apa coba? Lihat. La tu'i fayu'illahu alaik. Kalau anda sudah mempersulit, sudah mempersusah urusan orang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mempersusah urusan anda. Naam. Saya taklim seperti ini, anak santriwati saya mereka pada jadikan dalil akhirnya. Siapa yang mempermudah urusan orang, Allah mempermudah urusannya. Begitu saya kasih ujian soal, Ustadz kan taklimin kita, jangan mempersulit, nanti Allah mempersulit. Aduh, kena sendiri dalilnya. Ya sudah, saya kasih soal yang gampang-gampang. Ustadz, apa jawabannya ini Ustadz? Ya kalian namanya ujian, ya kalian mikir sendiri lah. Kan katanya siapa yang mempermudah, Ustadz sendiri mempersulit. Aduh, gimana ini senjata makan tuan? Ya sudah, kalian sudah kasih dalil, saya bantu sudah jawabannya. Ntar kalau ujian bukan saya ngawasin, biar kalian gak kasih dalil. La tu'ifayu illahu alaik. Itu kalau ditambahin lagi dalil. Masya Allah itu. Tapi ya memang begitu. Enggak, coba aja lihat. Dosen
Siapa saja yang mempersulit mahasiswa-mahasiswi, skripsinya disuruh ulangi lagi sampai stres, sampai ada yang gantung diri. Lihat, susah naiknya karirnya orang seperti itu. Susah. Karirnya orang seperti itu susah untuk naik. Siapa yang mempersusah orang, Allah akan mempersusah urusannya. Nah, enggak dia pemerintah, enggak dia pejabat, enggak dia siapa saja, siapa yang mempersulit, siapa yang mempersusah, silahkan kamu persulit saya. Mau umrah dipersulit, mau ini dipersulit, mau ngurus paspor dipersulit, mau ini dipersulit, mau KTP, mau SIM dipersulit, sampai kalau jala kayak liku-liku untuk latihan, silakan. Allah akan persulit urusan Anda. Sementara di Indonesia ini kebanyakan kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Jadi sebisa mungkin dipersulit. Apa-apa aja serba dipersulit. Kalau Indonesia loh, sampai mau masuk bandara aja sabuk dilepas. Iya kalau orang celananya kancingnya benar. Kalau enggak, celananya melorot. Ada orang yang kayak gitu, kasihan banget. Sabuknya dilorotin aja, celananya dipegang, melorot. Giliran orang asing bikin bandara sendiri, nggak ada bea cukai, nggak ada pemeriksaan, nggak ada polisi, gubernur masuk aja nggak boleh. Hebat nggak itu? Ya Allah. Siapa yang mempersulit rakyat, siapa yang mempersulit, tunggu Allah akan persulit urusan kamu. Makanya akhirnya banyak yang Masya Allah banget. Kalau orang-orang seperti itu susah, stres kehidupannya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Asma bintu Abi Bakar, la tuki fayukillahu alaika. Jangan pernah kamu hitung-hitungan kebaikanmu pada orang. Nanti Allah akan menghitung semua itu. Jangan. Kalau kamu menghitung artinya kamu sudah merasa cukup banyak pemberianmu kepada orang itu, maka otomatis Allah juga akan mengatakan saya juga sudah cukup banyak. La tu'i, jangan kamu mempersulit. Nanti Allah akan persulit urusan kamu. Terutama sekali lagi yang saya tekankan tadi, masalah barakallahu fikum karyawan. Masalah pegawai kita, karyawan-karyawati kita, berikan gaji mereka sebelum kering keringatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harapkanlah doa mereka. Harapkan doa mereka. Anda baik kepada karyawan, kepada pegawai Anda, Masya Allah, itu dianya, istrinya, anaknya akan doakan terus. Masya Allah mas, bosmu baik banget. Ya Allah, lancarkan usahanya bosku. Masya Allah, usahanya, lancarkan usahanya bos suamiku. Ya Allah, semoga lancar terus usahanya bosmu mas. Gajinya nggak pernah telat, Masya Allah. Suaminya amin, amin. Dia nggak sadar selamanya didoakan jadi karyawan terus. Suaminya nggak sadar itu. Suaminya amin, iya mbak, iya ya dek. Masya Allah ya, bos saya baik banget ya. Dia ngasih fee, dia ngasih gajian begini. Ya mas, Masya Allah mas, mudah-mudahan usahanya bosmu makin besar, makin lancar. Amin, amin. Suaminya amin, amin ini. Anak-anaknya doain dianya amin, amin. Kalau dia mikir sadar, kok dari tadi kalian doain bosku terus? Nggak ada yang doain saya. Jadi kamu doain saya selamanya jadi karyawan terus dong. Kalau dia sadar. Tapi saya yakin yang sudah ngaji-ngaji gini, begitu doain jangan gitu dong. Doain saya yang lancar. Sampai kapan saya jadi karyawan terus? Kali-kali ke jadi bos. Allahumma amin. Nah, itulah imbas daripada kebaikan. Karena baiknya Anda, barakallahu fikum, didoakan terus oleh orang yang Anda baikin itu. Masya Allah, nggak akan kemana-mana kebaikan kita itu. La tu'i fayu'illahu alaik. Jangan mempersulit dalam jual beli, dalam apa saja. Nah, kemudian intinya barakallahu fikum, jangan pernah terikat dengan sistem. Ketika sistem itu sudah bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah,
Jangan kamu paksakan itu sistem. Karena kita ini sistem rata-rata dirancang oleh dunia dan kapitalis. Kita belanja di pasar, kurang 1000, jangankan 100 rupiah, 1000 kata penjual, udah nggak apa-apa Pak, 1000 aja kok. Masya Allah ringan. Tapi coba kalau belanja di mall 100 rupiah aja, habis itu. Naam, la tu'i fayu'illahu alaik, akan mempersusah. Kalau kita sudah mempersusah, Allah akan mempersusah kita juga. Qala, hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mathalul bakhil wal munfiq, perumpamaan orang yang bakhil dan berinfak. Saya di depan masjid saya ada guest house. Saya bikin aturan check-in kapanpun terhitung 24 jam dari check-in. Istri protes, nggak boleh, itu nggak profesional, itu namanya melanggar aturan internasional, bersetan dengan aturan internasional. Ada apa dalilnya? Apa orang check-in jam 8 pagi, jam 12 hitungannya 24 jam, dari mana halalnya? Nggak peduli, mau dapat duit nggak dapat duit, daripada nggak dapat duit tapi haram. Udah biarin orang check-in pagi jam 9, ya sudah sampai jam 9 hitungannya, baru 24 jam. Masalah dia jam 12, jam 10 mau keluar, itu salah dia. Yang penting pokoknya kamu check-in jam 9 pagi, hitungannya sampai jam 9 pagi, 24 jam. 24 jam baru jam 9. Jam 11 sudah ditelepon, 12 sudah ditelepon. Pak, Bapak mau nambah Pak? Hah? Baru juga 4 jam? Nggak bisa Pak, itu peraturan Dajjal. Nggak bisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa namanya, la yahillu malu imri'in muslimin illa bi thibati min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keikhlasan dari dia. Nah, ada orang udah transfer. Ustadz, afwan Pak, maaf Pak, saya nggak bisa hari ini. Boleh nggak? Terserah. Kapan saja boleh masuk, duitmu sudah masuk, nggak mungkin saya makan kalau nggak masuk. Malah terserah. Kalau kita memaksakan sistem, akhirnya kita diperbudak oleh sistem, dan akhirnya kita tidak peduli halal dan haram, karena itu adalah sudah sistem, kita mengikuti sistem Dajjal. Check in jam 10 pagi, ya sudah pokoknya jam 12 sudah 24 jam. Jadi ya kalau mau hitungannya ya dari jam 9 ya tunggu sampai jam 12. Check in malam jam 10 malam, jam 11 malam, ya sudah besok siang jam 12 sudah hitungannya 24 jam. Dari mana sistem seperti itu? Nggak ada. Nggak terima, pokoknya saya rubah. Biarin aja. Kenapa? Kita berbisnis mikirnya halalnya, bukan masalah mikir untung, mikir nggak profesional, mikir kita profesional sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya nggak boleh. Peraturan boleh, profesional, tapi jangan sampai karena dalil profesional, dalil Quran kita abaikan, dalil Quran Sunnah kita abaikan. Nggak ada seperti itu. La tu'i fayu'illahu alaik. Jangan mempersusah, jangan mempersulit. Nanti akhirnya Allah akan persulit urusan kamu. Sudah biarkan aja. Rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Itu patokannya. Rasulullah mengatakan, Allah akan merahmati seorang hamba yang selalu lapang dada, yang gampang, yang mudah dalam menjual, membeli dan menagih. Lapang dada. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul bakhil wal munfiq." Perumpamaan orang yang bakhil dan yang berinfak, kamatsali rajulaini 'alaihima jubbatan min hadidin min sudiyihima ila taraqihima. Perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang berinfak adalah ibarat orang yang memakai jubah dari dada
sampai ke leher. Nah, jubah besi dari sini sampai ke sini besi. Fa ammal munfiq fala yunfiqu illa sabagat aw wafarat ala jildihi hatta tukhfi bananatahu. Orang pakai gamis dari leher sampai ke badan, itu doang. Jubah besi ini nggak sampai ke bawah. Kata Rasulullah, perumpamaan orang yang berinfak dan orang yang bakhil itu ibarat orang yang memakai jubah besi dari leher sampai ke dada, sampai sini doang. Sedangkan orang yang berinfak, semakin dia berinfak, maka baju atau rompi besinya ini semakin memanjang, melebar, memanjang, melebar, sampai akhirnya menutupi seluruh badan. Wa ta'fu atharah, bahkan sampai dia menghapus bekas jejak kakinya karena panjangnya. Wa ammal bakhilu fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha fahuwa yuwassi'uha fala yattasi'. Muttafaqun alaih. Sedangkan orang yang bakhil, setiap dia mau berinfak, rasanya dadanya sempit, rasanya semakin tercekik lehernya, rasanya semakin ketakutan, sampai akhirnya kata beliau ketika dia mau berinfak semakin sempit baju besinya, semakin susah dilepas, semakin sempit, dia berusaha untuk melepaskannya, memperluasnya, nggak bisa-bisa. Muttafaqun alaih. Apa makna hadis ini? Barakallahu fikum. Makna hadis ini bahwa kata beliau, wa'dun lil munfiq bil barakati was siyanati minal bala'i wal bakhilu bi dhiddi dzalik. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan janji Allah azza wa jalla bagi orang yang selalu berinfak dengan dijauhkan dari bala dan musibah, dari kesempitan. Nah, makanya kalau berinfak itu juga jangan kebablasan. Ya, jangan kemudian mengatakan lah buktinya itu orang rajin infak akhirnya bangkrut usahanya, yaitu salah sendiri. Allah kan subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Wala tusrifu yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa. Orang itu punya perkiraan. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasulullah, apa sebaiknya harta yang mereka infakkan? Qul al-afwa. Katakan kepada mereka bahwa harta yang terbaik yang kalian infakkan adalah al-afwa. Apa itu al-afwa? Ai al-fadla, kelebihan dari hajat kita. Jangan kalau sudah duit infak karena sudah terkenal dermawan, ada yang datang proposal kasih, ada yang datang minta kasih, ada yang datang minta kasih. Habis itu begitu datang tagihan dari toko, dari pabrik, tagihan, aduh, duit udah habis, sedekah. Tengkar sama istri. Akhirnya istrinya mulai ngawasin suami. Kalau sudah datang, wah ini. Kalau sudah datang ini, ustadz ini datang ini minta duit lagi nih kayaknya, dana proposal lagi nih kayaknya. Nah, nggak enak banget lah pokoknya, makanya saya jarang datang ke rumah orang. Jadi apa namanya, perhatikan itu, nggak boleh boros, nggak boleh. Infak iya dianjurkan, tapi jangan terlalu kamu lepas. Terlalu bakhil nggak benar, terlalu lepas juga nggak benar. Nggak boleh. Yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa. Katakan bahwa apa yang kalian infakkan itu adalah al-afwa. Al-afwa itu apa? Al-fadl. Kelebihan dari nafkah anak istri sudah tercukupi, kemudian kebutuhan kita sudah tercukupi, hutang persiapan untuk bayar sudah selesai semuanya, ada semuanya, barulah kemudian kita berinfak. Jangan habis itu pokoknya nggak punya perhitungan. Nggak punya perhitungan, pokoknya kasih, nggak boleh. Kalau berinfak dengan cara seperti ini, berinfak tapi punya perhitungan. Perhitungan itu artinya perhitungan diri kamu. Kalau tadi yang terlarang menghitung itu menghitung kebaikan,
Saya sudah kasih begini, saya sudah begini. Jangan, kalau itu jangan. Yang dimaksud punya perhitungan itu punya perhitungan pada diri kita sendiri. Menghitung kemampuan kita, kesanggupan kita. Jangan lepas, jangan terlalu lepas. Nah, yang kedua, di dalam hadis ini adalah ancaman bagi orang yang bakhil, yang pelit dengan bala dan musibah. Sempit dadanya, ada saja penyakitnya, ada saja musibahnya. Makanya dalam sebuah hadis, walaupun sebagian melemahkan, tapi maknanya benar. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dawu mardakum bisadaqah." Obati penyakit kalian dengan sedekah. Hubungannya apa dari hadis ini? Orang bersedekah, kata beliau, lapang dadanya, tertutup aib-aibnya. Nah, orang yang rajin berinfak walaupun dia salah itu aman. Orang akan memaklumi. Sebenarnya ini orang kurang ajar, tapi karena dia sering ngasih duit, udah diem aja udahlah. Tertutup itu aibnya. Sebenarnya saya paling gak senang sama saudara saya ini, sengit ngelihatnya saudara. Tapi dia datang mesti ngasih duit, udahlah, diam aja udahlah. Daripada bermasalah dia nggak ngasih duit, masya Allah nikmatnya. Hah? Itu begitu, sama istri kita juga begitu. Lagi marah, lagi apa, dikasih duit diam. Obat, ternyata obat tutup mulut itu memang paling ampuh itu adalah duit. Ya? Lagi marah, lagi ini, lagi itu, semuanya duit, sudah selesai. Apalagi istri-istri kita zaman sekarang, masya Allah, sudah jarang. Kalau dulu orang-orang tua kita, suami istri itu mereka nggak duit patokannya. Patokan mereka adalah nggak ada duit, ayo kita hidup bersama, kita saling mencintai. Nah, lain dengan sekarang. Sekarang semuanya serba fulus. Ada fulus, mulus, mafi fulus, mamfus katanya. Na'am, barakallahu fikum, wallahu alam bissawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.